Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Putri Aulia dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses transaksi ke jurnal dan posting ke buku besar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tahap siklus akuntansi. Pada tahap pertama di sini ada tahap pencatatan, yaitu terdiri dari bukti transaksi, jurnal, dan buku besar. Di tahap yang kedua ada tahap pengintisarian, yaitu neraca saldo dan kertas kerja. Yang ketiga adalah tahap pelaporan yang terdiri dari laporan keuangan, meliputi neraca, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Saya akan melanjutkan tentang proses transaksi pada jurnal. Kegiatan pertama pada tahap pencatatan akuntansi adalah menjurnal, yaitu mencatat transaksi perusahaan setelah terlebih dahulu dianalisis. Jadi, sebelum menjurnal, terlebih dahulu harus mampu menganalisis transaksi dan memahami mekanisme debit dan kredit. Jurnal disebut sebagai buku catatan asli atau the book of original entry. Jurnal merupakan catatan pendahuluan dari transaksi-transaksi perusahaan setelah terlebih dahulu dianalisis. Sebagai bagian dari kegiatan akuntansi, jurnal memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi mencatat. Jurnal merupakan tempat mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi dalam satu periode tertentu. Yang kedua, fungsi historis. Jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan terjadinya transaksi. Yang ketiga, fungsi informasi. Jurnal memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, fungsi analisis. Jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Yang kelima, fungsi instruksi. Jurnal menginstruksikan agar ayat-ayat jurnal dipindah bukukan ke dalam akun-akun yang bersesuaian. Bentuk jurnal. Jurnal dapat dibedakan menjadi jurnal umum atau general jurnal dan jurnal khusus atau special jurnal. Perusahaan jasa biasanya hanya menggunakan jurnal umum. Menyusun jurnal. Menyusun jurnal atau menjurnal adalah melakukan kegiatan pencatatan transaksi perusahaan setelah dianalisis terlebih dahulu. 2. Kompetensi yang harus kita miliki dalam menjurnal adalah memahami mekanisme debit dan kredit dan analisis transaksi. Analisis transaksi yang kita lakukan adalah 1. Akun apa yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi. Yang kedua, pengaruh transaksi apakah menyebabkan penambahan atau pengurangan. Langkah selanjutnya adalah menentukan dicatat di sisi mana suatu transaksi. Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan kembali mekanisme debit kredit. Hasil analisis kemudian dicatat dalam format jurnal umum. Ketika melaksanakannya, dahulukan mencatat akun yang harus dicatat di sisi debit. Untuk transaksi selanjutnya, hasil analisis dari transaksi yang terjadi tidak ditampilkan dan transaksi langsung dicatat ke jurnal umum. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada memposting ke buku besar. Memposting adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam akun buku besar yang bersesuaian. Yang dimaksud dengan akun buku besar yang bersesuaian adalah data akun berasal dari sisi debit jurnal dipindahkan atau diposting ke dalam akun buku besar sisi debit. Langkah-langkah memposting adalah sebagai berikut. 1. Siapkan buku besar atau akun buku besar yang bersesuaian atau dibukukan. Yang kedua, catat tanggal, bulan, dan tahun pada sisi yang bersesuaian. Yang ketiga, catat data ayat jurnal pada sisi yang bersesuaian atau debit kredit. Jangan lupa tentukan saldo akun. Yang keempat, tuliskan asal jurnal pada kolom uraian dalam halaman jurnal pada kolom ref. Yang kelima, catatlah nomor akun buku besar pada kolom ref jurnal umum. Selanjutnya,
Setelah diposting, kolom referensi jurnal umum telah diisi dengan nomor kode akun. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat jurnal telah diposting ke akun buku besar dengan nomor kode yang tertulis pada kolom referensi tersebut. Hal yang penting harus kita perhatikan adalah mengisi kolom ref jurnal umum dilakukan setelah ayat-ayat jurnal benar-benar telah dicatat dengan benar pada akun yang bersesuaian dan dicatat satu demi satu, tidak sekaligus. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.